Para praktikan sekalian, ternyata di praktikum kali ini kita gagal lagi. Selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih telah mengklik video ini. Para praktikan sekalian, sudah lama kita tidak membuat konten di sini. Sinawin comeback dengan konten praktikum-praktikum seperti biasanya para praktikan sekalian. Kemarin kita telah memberikan konten terbaru yaitu Rinalin, tapi Rinalin ada banyak sekali untuk pembenahan. Di praktikum kali ini kita akan mempraktikumkan tentang keistimewaan zat. Yaitu pada dasarnya setiap zat selalu mengisi ruang kosong. Bila diibaratkan dalam sholat berjamaah tentunya selalu mengisi softnya. Alam semesta yang ada batasnya ini ternyata memiliki pusat gravitasi, memiliki pusat titik kumpul di mana itu merupakan pusat perkumpulan zat atau pusat beredarnya zat. Seperti pada atom di mana terdapat yang namanya elektron yang mengelilingi neutron dan proton atau mengelilingi inti atom. Akan tetapi ini akan kita praktikumkan di lain kesempatan, tidak di video kali ini. Mungkin di lain kesempatan. Sekarang di video kali ini kita akan mengamati keistimewaan zat, yakni selalu mengisi ruang kosong, mengisi softnya. Berdasarkan bentuknya, zat dibedakan menjadi tiga, yaitu ada padat, cair, dan gas. Penjelasan ini pernah kita bahas di video sebelumnya, yang ini. Mungkin ada pertanyaan di benak para praktikan sekalian, kira-kira manusia itu termasuk zat apa? Jadi para praktikan sekalian, manusia terdiri dari ketiga zat tersebut. Ada cair, di mana merupakan darah. Manusia memiliki darah yang bukan termasuk zat cair. Kemudian manusia memiliki tulang. Nah, tulang itu termasuk pada zat padat. Dan untuk gas dalam tubuh manusia yaitu dihidrogen sulfida. Apa kalian sudah tahu? Jadi zat di sini maksudnya adalah kumpulan atom yang membentuk rapatan, renggangan, dan struktur pola yang berbeda-beda. Di praktikum kali ini kita akan melihat bagaimana hubungan ketiga zat ini dan apa hubungannya dengan panas, dengan suhu tentunya. Keistimewaan zat yakni cenderung mengarah ke suhu yang lebih rendah, dari tinggi ke rendah. Oke para praktikan sekalian, langsung saja kita ke praktikumnya. Jadi para praktikan sekalian, keistimewaan zat ini, zat itu selalu mengisi ruang kosong, di mana ada misal ada botol seperti di video ini. Dan di sini itu termasuk keistimewaan zat tadi, yaitu saling mengisi ruang bila mana tidak terdapatnya ruang kosong tadi. Para praktikan sekalian, langsung saja di praktikum kali ini kita ke praktikumnya para praktikan. Dan para praktikan sekalian, untuk alat bahan-bahan yang pertama kita akan menggunakan botol bekas, botol plastik saja, karena kalau botol kaca nanti tidak akan timbul remasan, mungkin bisa pecah malah. Ini botol. Kemudian untuk alat bahan yang kedua yaitu baskom untuk wadah airnya, dan jangan tidak lupa kita menggunakan nampan sebagai pengamannya. Para praktikan sekalian, dan untuk alat dan bahan yang kedua nanti kita menggunakan untuk alat bahan yang kedua nanti kita menggunakan air panas dan air dingin para praktikan sekalian. Jadi kita menggunakan air panas dan air dingin tentu saja, karena di sini nanti akan diisi air panas dan di sini air dingin, dan begitu sebaliknya nanti akan timbul reaksi apakah dari ketika kita menggunakan kedua air ini. Oke para praktikan sekalian, langsung saja kita ke praktikumnya. Oke, let's go. Untuk langkah yang pertama tentu saja kita mengisi di sini dengan air panas dan air dingin. Dan kita akan mempraktikumkan yang botol diisi air panas kemudian dimasukkan ke dalam air es, kan akan ditumbuhkan mengkeret. Kita diisi baskomnya, kita isi air dingin dulu, ini air biasa. Kemudian biar menjadi dingin kita tambahkan ini es batu. Oke para praktikan, oke. Apakah para praktikan sekalian, ini ya pertama, ini es batu. Kemudian ini adalah air panasnya di sini. Ini air panasnya, dilupa tidak. Ini air panasnya kita isikan di sini di botol ini. Kemudian kita akan tumpahkan ke sini. Apakah yang akan terjadi? Ini sudah dingin para praktikan. Oke para praktikan, kita akan ini dingin dulu. Kayak ini panas sekali para praktikan. Oke para praktikan, karena panas sekali mungkin ini akan terjadi hal yang tidak diinginkan.
Terus sarap apa? Ya, terus botolnya. Oke, para praktikan sekalian, ini adalah air dingin, suhu dingin. Ini adalah suhu panas. Sekarang kita masukkan ke sini. Apa yang akan terjadi para praktikan sekalian? Coba dikatakan pas dulu. Para praktikan sekalian, sudah terjadi. Botolnya akan nyungset seperti ini. Jadi udara panas di sini mengalir ke udara dingin di sini. Kok nggak bisa ini? Para praktikan sekalian, ini sukses, tapi hanya saja kurang sukses karena tidak begitu mengempes. Ora banyu es. Oke, ketika ini dituangkan, udara masuk kembali dan ini mengisi akan seperti ini lagi. Para praktikan sekalian, sekarang kita langsung saja untuk praktikum yang kedua. Kita balik, di sini air dingin, sekarang yang di sini adalah air panas. Air dingin ora es batu. Untuk menghemat botol yang tadi kita gunakan isi air es. Iya. Air es. Berapa sekarang ini masih ada sisa es, kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini para praktikan. Oke. Dan ini air es ya. Botol aku bangun ini fokusnya sama. Nah, air es ini. Radem banget maksimal ya. Ini karena sudah dingin, kita langsung menggunakan ini masih hangat para praktikan, langsung kita suntakkan ke sini. Ini kan masih hangat, jadi langsung kita suntakkan ke sini. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oke para praktikan sekalian, meskipun sedikit apakah gagal, kita lihat pesimis sekali ya. Kita coba apa yang akan terjadi. Apakah pertama ini kita screenshotkan seperti ini dulu. Apakah udara padanu akan naik? Oke, kita lihat apakah naik ke atas. Kita lihat. Woi, munggai. Naik ke atas. Naik. Nampaknya kurang dingin. Oke. Arah buka. Nah ya, karena udara tidak diisi, jadi logikanya kan seharusnya ini naik ke atas, tapi ini enggak logika. Arah mumpuni. Nah. Tuh. Tahun aja nih kan. Langsung sih. Oh. Para praktikan sekalian, ternyata di praktikum kali ini kita gagal lagi. Ternyata ketika dibalik tadi tidak seperti yang kita bayangkan. Sekarang kita sungsetkan seperti ini, seharusnya bayangan kita itu akan diisi oleh air yang di bawah ini langsung naik sehingga mengisi langsung kembali seperti semula. Tapi para praktikan sekalian, ternyata ketika kita balik udara tidak kembali, dan di sini tidak bisa, botol yang kita remukkan ini tidak kembali ke seperti semula, tapi malah tidak terjadi apa-apa. Berbeda dari yang pertama tadi, ketika di sini para praktikan, tadi kan botolnya normal ya, ini normal. Kemudian saya masukkan ke sini. Yang di sini udara yang di sini turun ke bawah, karena kan di sini air panas turun ke bawah meremas ini. Seperti yang di dalam video tadi, akan tapi tidak sesempurna itu, karena ini suhu yang di sini digunakan hanyalah sedikit, kemudian di sini sangat banyak. Intinya yang digunakan tidak sebanding dengan seperti yang dalam video. Tapi di sini tadi kita lihat bersama-sama, ini kan yang shot seperti ini, seperti ini. Para praktikum sekalian, jadi untuk praktikum yang pertama kita berhasil sesuai dengan hipotesis kita, akan tapi di praktikum yang kedua kita tidak berhasil karena tadi botolnya tidak kembali seperti semula. Para praktikum sekalian, sekarang di praktikum kali ini kita ke pembahasannya. Para praktikum sekalian, jadi untuk pembahasannya di sini botol
botol menjadi siut atau mengkerut lantaran botol ini ketika kosong seperti ini sebenarnya diisi oleh udara, kemudian dimasukkan air panas. Ketika dimasukkan air es langsung secara otomatis udara dan air panas dalam botol akan terjun ke air dingin guna mencari suhu netral, karena menurut merdeka.com udara mengalir dari suhu tinggi ke rendah sehingga terjadilah seperti yang kita praktikumkan tadi. Akan tapi di praktikum yang kedua ketika dibalik tadi ternyata tidak terjadi seperti yang kita inginkan, yaitu botol menjadi mengembang kembali. Karena apa? Karena botol tadi ketika mau mengembang di sana tidak terdapat yang namanya ruang pergantian udara, sehingga botol itu termasuk ruang tertutup sehingga tidak terjadinya pengembangan pada botol tadi. Para praktikan sekalian, semoga apa yang dapat kita praktikumkan di video kali ini dapat kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya. Kegagalan bukanlah sebuah jalan, melainkan adalah pilihan. Para praktikan sekalian, sekian dulu di praktikum kali ini. Semoga Anda terhibur dengan apa yang kita sampaikan. Jika Anda suka ataupun tidak suka, silahkan like video ini dan berlangganan video kami dengan mengklik tombol subscribe. Pantau terus channel kami, channel Sinawin.